Sobat Restorasi dan Dunsana Kasadonyo, selamat datang di podcast Kabar Restorasi. Sobat semuanya, kalau kita ngomongin soal DPR, pasti kita mikirnya soal sosok yang senior, kaku gitu ya. Tapi hari ini stigma itu terpatahkan karena sudah hadir bersama saya seorang Sri Kandi muda, Gen Z lagi. Kita sapa dulu nih, Kak Cindy. Gimana kabarnya, Kak? Halo, seneng sekali. Walaupun dalam keadaan puasa bulan Ramadan, tetap bersemangat untuk menyapa warga yang ada di dapil khususnya. Luar biasa banget, keren banget Kak Cindy. Jadi Kak Cindy ini merupakan anggota Komisi 2 DPR RI dari Dapil Sumbar 2. Dan ini sangat luar biasa, masih muda, perempuan lagi sudah menjadi anggota DPR RI. Dan hari ini tentu kita akan membahas banyak hal bersama Kak Cindy yang akan jadi insight yang bagus untuk kita, terutama anak muda di Sumatera Barat. Kak Cindy mau nanya dong, jadi kemarin aku sempat kepoin sosmednya, Kak Cindy ternyata lagi di Sumatera Barat beberapa hari ini. Kalau boleh tahu, apa sih Kak kesibukannya selama seminggu ini di Sumatera Barat? Oke, jadi tanggal 20 itu kita memasuki masa reses. Apa sih masa reses itu? Masa reses itu adalah waktu ketika anggota DPR RI pulang di tempat daerah pemilihannya untuk menampung apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, ketika kita reses ini, kita akan melakukan dialog kepada masyarakat, kita akan melakukan kunjungan ke tempat di mana warga tinggal atau belusukan misalnya. Materi inilah yang nantinya kita bawa ke pusat, kita bawa lagi ke kantor untuk disampaikan melalui rapat-rapat baik dalam komisi maupun AKD di mana kita melekat. Oke, judulnya pulang sih ya Kak, tapi ternyata membawa misi. Ini kayak nggak ada istirahatnya ya Kak Cindy ya. Aku jadi penasaran nih Kak Cindy, kalau pulang itu biasanya makan apa di Sumatera? Cuman nanti kita bahas di akhir ya Kak. Oke. Sekarang kita pengen ngulas-ngulas beberapa hal soal Kak Cindy gitu ya. Sebagai salah satu anggota parlemen termuda, anggota DPR RI termuda, pada saat pertama menginjakan kaki di gedung kura-kura nih Kak, apa sih perasaannya gitu? Mixed feeling ya sebetulnya. Yang pertama pastinya senang dengan sangat bersyukur karena walaupun kita muda, kita diberi amanah yang luar biasa besar. Tentu tidak mudah menjadi seorang anggota DPR, hanya 585 dari hampir 290 juta masyarakat di Indonesia, tetapi tentunya kebahagiaan itu harus diiringi dengan bagaimana kita sadar banyak sekali beban dan tanggung jawab yang dititipkan di pundak kita. Jadi luar biasa banget ya, kayak berarti ketika terpilih menjadi anggota DPR sadar bahwa ternyata aku representasi anak muda nih. Jadi ketika deg-degan masuk ke gedung itu, at the same time juga sadar tugas tanggung jawab dan juga tentunya privilege yang bisa didapatkan untuk membawa perubahan di Sumatera Barat. Kak Cindy, kita penasaran, Kak Cindy kan masih muda, termasuk salah satu yang termuda di DPR RI. Pas masuk itu Kak, ada nggak sih orang-orang yang apa sih nih masih kecil kamu, kita nggak mau dengerin kamu gitu? Ada mungkin momen perjalanannya gitu, bukan ketika masuk ya, tapi ketika kita memilih untuk terjun di politik tanpa background mungkin keluarga yang ada berkecimpung di dunia politik. Yang pertama itu adalah ketika turun di masyarakat ini questioning atau bertanya, ini siapa gitu, karena kan kita bukan salah satu tokoh yang tersohor atau bagaimana di Sumatera Barat khususnya. Jadi pertama untuk meng-approach atau membuat masyarakat yakin kepada kita itu butuh proses yang sangat panjang. Lalu saya sangat beruntung karena saya ditempatkan di Partai Nasdem. Kita itu punya budaya yang egaliter di mana proses meritokrasi itu tidak dipandang dengan background Anda senior atau Anda junior, tetapi bagaimana kompetensi kita. Kita sangat kekeluargaan di sini, jadi dalam prosesnya saya beruntung bertemu dengan senior-senior politik yang mungkin sudah duluan berkecimpung di dunia politik, khususnya Partai Nasdem. Disitulah saya sangat dididik, saya di boosting kepercayaan dirinya oleh senior-senior saya di Partai Nasdem. Dan ketika saya akhirnya turun ke warga, meyakinkan dengan sepenuh hati, akhirnya pesan itu sampai. Karena dengan paradigma saya anak muda, saya tidak ingin berhenti, malah itu membuat saya merasa tertrigger untuk oke nih, walaupun gue anak muda, pasti gue juga punya value yang berbeda. Dan itulah yang saya berusaha tunjukkan, yang mengantarkan saya diberikan amanah di titik ini.
usia ternyata sebenarnya nggak menggambarkan pengetahuan dan meritokrasi seseorang gitu ya Kak. Jadi kalaupun masih muda sebenarnya tetap punya kompetensi yang bisa ditunjukkan untuk perubahan, membawa perubahan begitu ya. Kak Cindy, pas masuk menjadi anggota DPR RI itu, ada nggak sih Kak ekspektasi yang berbeda antara yang dulu dipikirkan dengan setelah menyentuh realita ketika masuk gitu? Ada nggak? Begini, mungkin sedikit menceritakan tentang background saya. Sebelum saya diamanahkan menjadi anggota DPR atau masuk ke politik, saya adalah seorang pembisnis. Jadi mungkin tentunya ketika kita adalah seorang pembisnis dan kepemimpinan itu ada di kita, ketika kita membuat keputusan itu bisa dengan cepat. Ketika kita ingin mengatur strategi antara A ke B itu bisa dilakukan dengan cepat karena semua keputusannya ada di kita. Tetapi di DPR RI tentu untuk membuat suatu kebijakan kita perlu kompromi, kita perlu sebuah proses yang panjang yang pada akhirnya saya menilai itu semua adalah bagaimana caranya kita menghasilkan suatu kebijakan yang matang dan inklusif yang betul-betul bisa berdampak besar untuk masyarakat. Oke, jadi sebenarnya ada culture shock dikit lah ya Kak, Ya, berarti karena dulu apa-apa tuh bisa sat-set tap cepet tap tap gitu, tap tap-top sat gitu. sat gitu kan. Giliran udah di Sedangkan sini lah, kok jadi banyak ini gitu banyak jabatannya. Iya, proses, lalu heeh. banyak Bener kompromi dan banget. lain-lain. Tapi tentunya itu nggak menghalangi untuk membawa perubahan, untuk membentuk perubahan itu Ya sendiri, tidak, nggak sih karena Kak malah Cindy? di sisi saya sangat excited karena ini suatu hal yang baru dan saya siap untuk menjalaninya. Ah, jiwanya muda banget sih, ini Gen Z banget ya. Di luar ekspektasi. Saya kira tadi jawabannya bakal, aduh pusing deh, nggak tahu ekspektasinya dulu bakal ini. Ternyata gini ya Kak Cindy, ya, wah keren banget. Kak Cindy, sekarang saya mau singgung soal balik. Nah, masyarakat taunya DPR tuh rapat terus nih Kak. Sebenarnya realita di ruang DPR RI itu seperti apa sih Kak? Seperti Ini apa gitu? realita ya, realita selama pengalaman saya 1,5 tahun, hampir 2 tahun di DPR RI itu adalah politik ini penuh dengan dinamika dan kompromi. Dan tentu idealisme itu sangat kita perlukan untuk menjadi suatu kompas moral, kompas kita dalam kehidupan, kompas kita dalam berpolitik, kompas kita dalam bermasyarakat, tetapi realitas juga harus kita timbang sebagai penyeimbang. Apa sih kira-kira realitasnya? Realitasnya adalah bahwa setiap kami saja di internal, setiap anggota itu pasti memiliki ide, gagasan, dan perbedaan pendapat. Belum lagi antara perbedaan fraksi. Realitas di mana kita harus melihat kondisi seluruh lapisan masyarakat. Realitas di mana setiap kebijakan yang kita ambil itu betul-betul harus mengandung meaningful participation, di mana kita harus mendengar pendapat tidak hanya utamanya masyarakat tetapi juga pendapat kami sesama anggota DPR, pendapat akademisi, pendapat pemangku agama, pendapat praktisi usaha dan lain sebagainya. Oke. Yang pada akhirnya tujuan politik itu adalah bagaimana kita dapat mewujudkan keadilan dalam suatu negara dan bagaimana kita dapat meraih yang namanya common good atau kebaikan bersama. Kalau dilihat di film-film kayaknya seru banget gitu ya Kak, ketuk meja, ini ketuk palu segala macam. Tapi ternyata realitanya memang tidak seseru yang ada di film. Cuman yang kita penasaran dengan posisi Kak Cindy sebagai anggota termuda gitu. Pernah nggak sih Kak dalam pengambilan keputusan itu suaranya dipinggirkan gitu? Bagaimana cara Kak Cindy sebagai anak muda make sure suara anak muda itu masuk ke dalam naskah akademik itu gitu? Baik, begini ya, pada dasarnya seluruh anggota DPR RI itu memiliki hak yang setara, terlepas umurnya muda, terlepas dia senior berapa periode. Jadi menurut saya ketika saya berada dalam suatu sidang atau suatu rapat, saya tunjukkan kompetensi saya dan seberapa saya mengerti isu yang akan saya bawa dan perjuangkan. Jadi menurut saya diskriminasi tidak pernah saya merasa bahwa saya mengalami diskriminasi karena saya merupakan perwakilan anak muda, tetapi itu menjadi salah satu cambukan untuk saya, walaupun mungkin saya kurang di dalam pengalaman, tapi secara kompetensi saya harus sejajar. Oke, ini luar biasa sih. Jadi ternyata
Nggak mandang umur ya Kak. Jadi DPR ini memang wakil rakyat yang ketika sudah terpilih maka udah lu wakil rakyat nih, nggak mandang Betul. umur, nggak mandang apapun, kamu wakil rakyat tuntaskan kewajibanmu gitu ya Ya, Kak. dan Wah sekali ini lagi seru. setiap anggota DPR memiliki hak Hak yang yang setara. sama. Oke, luar biasa. Jadi nggak ada ya Kak kayak berita-berita di luar yang kayak senioritas ini itu Oh, nggak ada ya tidak Kak ada, ya. tidak ada. Semua orang Apalagi di setara. Partai Nasdem saya harus sekali lagi tekankan karena kita sangat egaliter dan kita kekeluargaan. Bahkan di partai kami itu mau umurnya 70, mau umurnya 15 tahun itu tetap memanggil kakak satu sama lain. Wah, keren banget. Sistem sederhana ternyata maknanya seperti itu ya Betul Kak. Wah, keren sekali. banget. Oke. Kak Cindy, sekarang di DPR RI, apa sih Kak legislasi atau hal yang sedang diperjuangkan gitu ya di balik ini? Kemudian kenapa sih itu penting buat kami, buat kita semuanya? Oke, sekarang di balik itu khususnya Partai Nasdem ada 2 undang-undang yang sedang kita perjuangkan. Yang pertama ini adalah RUU PPRT, Pekerja Rumah Tangga, yang prosesnya ini sudah sangat panjang, sudah kurang lebih 20 tahun. Kenapa kita khususnya Partai Nasdem sangat memperjuangkan undang-undang ini? Karena pekerja rumah tangga itu belum mendapatkan hak atau aksesnya sebagai betul-betul pekerja. Dalam konteksnya masih banyak gaji yang di bawah UMR, mereka belum dapat kepastian untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, dan kita tahu data yang kita dapatkan PRT ini baik di dalam negeri maupun luar negeri 55% itu kaum rentan, yaitu perempuan, di mana mereka sangat rentan mendapatkan physical maupun verbal abuse, kekerasan seksual dan lain-lain. Nah, atas fakta-fakta yang kami lihat di lapangan, untuk itu kita sekarang sangat menggenjot agar RUU PPRT ini bisa diselesaikan, harapannya tahun ini secepatnya, begitu juga dengan RUU Masyarakat Hukum Adat. Oke, saya jadi tertarik dengan pembahasan Kak Cindy soal hak-hak perempuan tadi gitu ya Kak, dalam pengkajian gitu. Seperti yang pernah saya baca, Kak Cindy itu dari dulu memang aktif memperjuangkan hak perempuan dan anak. Boleh cerita sedikit nggak, apakah ini ada sangkut pautnya dengan apa yang sedang Kak Cindy perjuangkan sekarang gitu? Karena memang dari dulu fokusnya ke sana gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk perjuangan atas perempuan dan anak itu sudah saya lakukan jauh sebelum saya terjun ke politik. Bahkan memang perjuangan terhadap perempuan dan anak ini menjadi salah satu bekal khusus saya, menjadi penyemangat saya, motivasi utama saya untuk akhirnya berkecimpung di bidang politik. Karena apa? Saya memiliki Cindy Monica Foundation yang mungkin di podcast-podcast lain saya sudah cerita, tapi sedikit aja di spill di dalam podcast ini bahwa memang khususnya di Sumatera Barat masih banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi, baik yang tidak diekspos maupun diekspos. Nah, apa yang membuat saya akhirnya tertarik di dunia politik? Karena waktu itu saya melihat Partai Nasdem ini berjuang untuk menciptakan yang namanya Undang-Undang TPKS, untuk memperjuangkan undang-undang yang melindungi perempuan khususnya dan anak, korban dari pelecehan seksual. Akhirnya saya baru menyadari dulu ketika saya memiliki yayasan, yang hanya bisa saya lakukan adalah memberikan advokasi hukum kepada korban dan juga memberikan support secara mental. Kita datangkan psikolog gitu ketika kita mendapatkan funding, kita mungkin bisa membantu para korban yang umumnya adalah di bawah 17 tahun untuk melanjutkan sekolahnya, atau kita berikan seperti pelayanan-pelayanan, pelatihan-pelatihan profesi. Nah, disitulah saya lihat bahwa ini perjuangan ini tidak cukup kalau misalnya kita hanya berkecimpung di dunia yayasan, dan itu saya rasakan sendiri. Ketika saya akhirnya menjadi anggota DPR, lalu saya mendapatkan laporan kasus khususnya mengenai pelecehan seksual ini, saya menelpon aparat penegak hukum, polisi misalnya, KPAI, itu bisa direspon secara cepat gitu. Dan dengan adanya undang-undang TPKS ini adalah suatu payung hukum yang betul-betul menurut saya sangat efektif untuk melindungi atau mencegah sebagai upaya mitigasi agar pelecehan seksual ini tidak terjadi. Oke, jadi dari penjelasan Kak Cindy tadi,
saya menangkap kesimpulan bahwa inilah peran penting perempuan ada di DPR RI. Karena memperjuangkan hak-hak perempuan biasanya memang cuma perempuan yang vokal banget gitu ya Kak, dan ini punya dampak jangka panjang yang sangat penting untuk Indonesia sendiri tentunya. Terima kasih Kak Cindy sudah memperjuangkan hak-hak kita sebagai kaum perempuan. Sama-sama dengan senang Oke, hati. kita geser sedikit Kak gitu. Kalau tadi kita bahas soal legislasi yang sedang Kak Cindy perjuangkan, saya ingin tanya, gimana pendapat Kak Cindy soal isu-isu tentang Sumatera Barat? Sebagai orang yang ternyata dari dulu memang aktif di Sumatera Barat, gimana pandangan Kak Cindy soal isu konflik-konflik agraria di Pasaman Barat, konflik-konflik tanah lahan, tanah ulayat di Sumatera Barat? Ya, sebenarnya kalau untuk tanah ulayat ini sesuatu yang kompleks, sesuatu yang kompleks. Kenapa? Karena memang sampai saat ini belum ada undang-undang yang men-adjust apa kondisi yang terjadi di daerah Sumatera Barat. Kita ini kan ada tanah pusako, ada Niniak Mama dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat undang-undang agraria yang masih di tahun 1972 kalau saya tidak salah, itu belum ada adaptasi-adaptasi atau adjustment atas apa yang terjadi dalam potret atau kondisi di Sumatera Barat sekarang. Di Komisi 2 kami juga dalam fungsi pengawasan, itu saya baru mendapat data progres ATR BPN khususnya dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Keren, 113%. Ketika saya tanya angkanya real bidang tanahnya berapa, ini masih 17 bidang tanah se-Indonesia. Maka dari itu kita sebagai lembaga atau instansi check and balance tentu akan mendorong mitra kami untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanah ulayat ini khususnya di Sumatera Barat, karena memang itu salah satu isu sentral yang terjadi di daerah kita. Tetapi selain itu, apa isu yang berkembang dan sangat update saat ini di Sumatera Barat tentu adalah rehabilitasi dari bencana alam yang dialami oleh dunsana masyarakat kita. Sampai saat ini dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, kita seharusnya mendapat pemulihan TKD atau transfer ke daerah sebanyak 2,6 triliun. Dan itu sudah saya perjuangkan, baik mulai dari bencana itu ada, kami mendorong agar ini bisa dijadikan bencana nasional, darurat bencana nasional, sampai ke pemulihan TKD. Oke, Kak Cindy, sebagai figur anak muda yang aktif sekali, tadi memperjuangkan berbagai hak sampai bahkan isu tanah ulayat dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Apa sih yang menjadi turning point Kak Cindy yang akhirnya bikin memutuskan untuk masuk politik? Karena kayaknya tadi kalau dari cerita Kak Cindy, memang aktifnya di dunia bisnis, relawan gitu. Apa yang jadi turning point yang akhirnya bikin masuk politik, Kak? Turning point-nya adalah Mhm. ketika saya menjadi dua-duanya bagus ya, relawan itu kita bisa langsung juga turun kepada masyarakat. Ketika kita menjadi pengusaha, kita bisa memberikan suatu wadah kesempatan agar masyarakat atau individual itu memiliki kesempatan untuk bekerja, maupun kita pasti memberikan dampak ekonomi untuk negara. Tetapi ketika saya menjalankan dua-duanya sebagai pengusaha, relawan maupun organisator, saya tetap merasa ada kekosongan dalam hidup di mana upaya-upaya yang saya lakukan baik selaku pengusaha, organisator maupun relawan itu belum cukup untuk mencakup masyarakat yang lebih banyak lagi. Atas dasar itulah yang membuat saya termotivasi dan bulat tekad untuk terjun di politik. Tapi Oke. tentu dalam prosesnya tidak harus kan kita menjadi anggota legislatif, tidak harus Mhm. kan kita menjadi kepala daerah untuk terjun ke dalam politik. Kita juga bisa kok berpolitik dengan masuk ke dalam suatu partai, masuk ke dalam sayap partai, seperti kalau di Nasdem kita punya Liga Mahasiswa, Ya. kita punya Garda Pemuda. Di situ kita sangat memfasilitasi anak-anak muda yang tertarik, ingin belajar, ingin berkembang di dunia politik. Kita ini kan bagian dalam suatu wadah besar politik gitu. Jadi kalau kalian tidak mau langsung bergabung di legislatif, masuk ke LMN, Liga Mahasiswa Nasdem contohnya, atau Garda Pemuda. Di situ kalian sebagai anggota
dari saya partai juga bisa kok berdialog langsung mungkin dengan saya di sini sebagai anggota legislatif untuk, Kak, menurut saya ini loh yang menjadi ide-ide dan gagasan saya untuk kebijakan tertentu misalnya. Jadi menurut saya ya masuk ke politik tidak harus yang formal-formal sekali, kayak contohnya langsung mengambil step menjadi seorang anggota legislatif, tetapi ada prosesnya dan kami juga sangat welcome untuk memfasilitasi anak muda terjun dan terlibat langsung di dalam politik. Oke, Kak Cindy. Ngomongin soal sosok Kak Cindy lagi nih. Biasanya kalau anak muda yang aktif banget itu biasanya istirahatnya juga aktif gitu Kak. Nah, Kak Cindy sendiri dengan kesibukan sebanyak itu, bolak-balik Senayan, Sumatera Barat, itu gimana sih cara healingnya, cara istirahatnya, cara bagi waktunya seperti apa? Bagi waktunya sebetulnya kalau kita rapat itu pasti sudah full ya dari pagi sampai sore. Nanti setelah itu kadang saya juga pastinya sebagai anak muda masih menyempatkan waktu untuk bercengkrama dengan teman-teman, lalu saya pulang, saya istirahat dan saya sudah di titik bagi saya 4 sampai 5 jam istirahat itu sudah cukup karena setiap rapat itu pembahasannya pasti beda-beda. Utamanya di Balek. Kalau di komisi sudah terstruktur, pasti pembahasan-pembahasan kita itu sesuai mitra kerja kita. Tetapi di Balek semuanya mulai dari komoditas strategis yang itu berkaitan dengan pertanian, lalu kita bahas tentang ideologi Pancasila, lalu nanti besoknya kita move tentang masyarakat hukum adat dan lain sebagainya. Jadi segala bidang itu pasti dibahas di Balek. Untuk itu biasanya tentu saya sambil ngopi di rumah menyempatkan waktu juga untuk membaca materi sehingga ketika besok kita RDPU kita sudah ready. Tambahannya saat ini saya juga sedang melaksanakan studi S2. Jadi setiap hari Sabtu saya harus mengambil offline class, datang langsung ke kampus untuk sekolah. Tetapi dari dulu saya memang lebih senang padat jadwal dibanding banyak kosongnya, tidak melakukan aktivitas sama sekali. Saya bahkan mungkin merasa agak lebih stres kalau doing nothing gitu. Healingnya seperti apa? Ya healingnya ketika masa reses Sumatera Barat itu punya alam yang luar biasa indah. Maka di dalam perjalanan saya ke Dapil saya akan ya setting jadwal 1 sampai 2 hari untuk betul-betul menikmati alam yang ada di Sumatera Barat, kuliner yang luar biasa indah, dan yang terpenting adalah sebetulnya bertemu dengan masyarakat, berpelukan, bercengkrama, itu juga salah satu healing buat saya. Oke, jadi healingnya adalah ketemu dengan masyarakat ya Kak. Ya, dan Healingnya adalah emang kerja. saya anaknya alam, jadi saya suka explore aja. Daerah kita sendiri di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, itu alamnya udah luar biasa, panoramiknya luar biasa. Jadi kok bisa dibilang istirahatnya Kak Cindy aja tuh kerja gitu ya. Kerja sambil menikmati alam. Sambil ya. menikmati alam tapi sebenarnya kerja. Wah, ini luar biasa sekali. Kak Cindy, saya jadi penasaran dengan semangat muda yang sedemikian rupa, kemudian tujuan besar yang ingin dicapai ini, pola asuh atau pola pikir seperti apa sih yang ditanamkan oleh keluarga Kak Cindy sehingga menghasilkan pribadi yang seperti ini? Kalau ini beda ya, mama saya dan papa saya punya dua pola parenting yang sedikit berbeda. Kalau ibu saya itu, saya ingat sekali dia orang yang sangat disiplin. Bagi dia adalah prestasi dalam akademik itu nomor satu, sehingga dulu ketika saya kecil saya dituntut untuk luar biasa bagus di dalam hal akademis. Nah, ada momen di mana ketika saya kelas 4 SD, kalau saya tidak salah, akademis saya alhamdulillahnya sangat baik. Di situ ibu saya ketika terima raport berbicara kepada guru saya, "Oh, berarti secara IQ anak saya bagus. Tetapi bagaimana dengan EQ-nya?" Ibu saya bertanya seperti itu gitu. Bagaimana dengan dia berinteraksi kepada teman-temannya? Bagaimana dia berinteraksi kepada orang di sekitar sekolah? Di situ saya langsung, oh berarti pintar saja tidak cukup. Dan saya selalu diberikan kesempatan oleh ibu saya untuk mengeksplor apa yang saya suka. Saya dibolehkan untuk melukis, saya dibolehkan untuk les musik, dan lain-lain. Nah, kalau ayah saya
itu pola didiknya berbeda. Dia tidak pernah peduli dengan bagaimana hasil akademik saya. Tetapi dia adalah orang yang sangat apa ya, menghargai proses dari perjalanan hidup itu. Bagaimana saya berproses, bagaimana cara-cara saya untuk mendapatkan apa yang menjadi goal saya. Itu merupakan didikan ayah saya. Jadi dia tidak, sekali lagi dia tidak peduli dengan bagaimana nilai saya di sekolah, tapi bagaimana stepping stone yang saya lakukan untuk meraih apa yang menjadi cita-cita saya. Oke, Kak Cindy, sebagai anak muda yang udah terjun di dunia politik sedari usia muda, kemudian punya pola pikir bagus, punya sumber daya yang juga mencukupi gitu ya. Kak Cindy, apa sih pesannya buat anak muda yang apatis sama politik? Gimana Gini, pandangan Kak Cindy? Gini, anak muda itu harus tahu bahwa kehidupan yang mereka jalani sehari-hari itu sangat terdampak oleh kebijakan politik. Jadi satu kiat mungkin karena anak muda itu nggak suka menjelaskan penjelasan A sampai Z, anak muda itu harus muda. M-nya adalah melek terhadap isu. Mereka harus tahu, mereka harus sensitif terhadap isu-isu yang berkembang, baik isu di sekeliling mereka, isu dalam negeri maupun isu luar negeri. Yang kedua, U. U itu adalah bagaimana mereka dapat utarakan pendapatnya. Kita punya media, kita bisa dialog, kita bisa ada masuk ke dalam suatu forum atau komunitas. Jangan takut untuk mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya, ide-idenya, gagasannya, dan buatlah suatu pendapat yang konstruksif di media-media yang kalian punya. D-nya adalah dekat dengan realita. Dekat dengan realita maksudnya di sini adalah anak muda harus tidak hanya membaca berita tetapi betul-betul terjun di tengah-tengah masyarakat untuk melihat potret yang terjadi di sekeliling mereka. Apa yang terjadi di masyarakat. Yang A tentunya adalah amanah. Ketika kita menjadi seorang yang punya integritas dan juga melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Oke, ini luar biasa. Kak Cindy, kalau Kak Cindy pribadi pernah jadi pribadi anak muda yang alergi sama politik nggak? Pernah di Sebetulnya titik bukan itu? alergi di politik ya, tapi ketika saya sekolah dulu saya termasuk orang yang apatis di Oke. politik karena saya waktu itu tidak punya edukasi yang cukup, edukasi politik yang cukup, dan saya merasa bahwa ya udah hidup gue tuh bakal jalan sebegini aja tanpa gue harus tanpa gue harus ngikutin apa sih yang terjadi di negara ini, apa sih pengaruhnya politik terhadap kehidupan kita. Ya pernah ada di titik itu karena saya merasa ya udah hidup gue jalan-jalan aja kok, toh gue hidup-hidup aja kok, entah itu politiknya baik atau politiknya buruk. Oke, jadi buat anak muda yang apatis di luar sana, ada harapan ya Kak buat mereka jadi anak yang peduli Iya, sama dan dasarnya politik. itu pendidikan politik yang bagus, dan ini menjadi tanggung jawab kami ya selaku pengurus partai, selaku pejabat publik untuk juga mensosialisasikan kepada anak muda maupun masyarakat agar mereka setidaknya melek terhadap politik. Saya rasa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya saya di sini tapi teman-teman, baik sekali lagi pengurus partai maupun yang sudah terjun dan berkecimpung kepada politik. Jangan sampai nanti anak muda kita itu uh, tidak menyadari bahwa eksisten mereka, bagaimana mereka berdiri di sini sebagai bagian dari negara, sebagai warga negara, itu sangat dipengaruhi oleh politik. Jadi kayaknya ini udah bagian proses dari peduli kepada politik ya Kak. Ada Betul. fase-fase apatis, akhirnya nanti jadi peduli gitu. Kak Cindy, gimana kalau buat orang-orang yang tertarik masuk dunia politik juga atau jadi anggota DPR RI juga nih, bisa kayak Kak Cindy. Apa aja sih hal-hal fundamental yang harus mereka punya sebelum jadi anggota dari DPR RI atau partai politik Yang gitu? pertama adalah harus berorganisasi. Harus Karena berorganisasi. ketika kita berorganisasi, kita terbiasa untuk mendengarkan setiap perbedaan pendapat yang ada, lalu kita sudah terbiasa untuk membuat suatu program, membuat suatu seminar dan lain sebagainya.
Lalu dengan berorganisasi kita juga sudah terbiasa untuk bertemu dengan berbagai golongan individual. Itu yang pertama. Yang paling penting dari berorganisasi adalah belajar untuk bekerja sama. Yang kedua adalah empati terhadap masyarakat. Dan menurut saya itu salah satu yang terpenting juga, karena politik sejatinya adalah bagaimana kita membawa bentar, ulang ya. Politik adalah sejatinya bagaimana kita membawa keadilan untuk suatu negara, membawa common goods atau nilai-nilai kebaikan untuk masyarakat dan sesama, sehingga itu tidak mungkin dilakukan apabila kita sebagai individu tidak punya nilai empati dan simpati terhadap sesama. Dan ketika kita ingin membuat suatu gebrakan yang besar, kita harus memiliki influence dulu untuk orang-orang yang sekitar. Tidak perlu suatu yang besar, dimulai dari kecil, yang penting berdampak terhadap orang di sekitar kita. Lalu yang ketiga tentunya adalah punya kepercayaan diri, mau terus belajar, karena menurut saya tidak hanya politik tetapi hidup itu adalah proses panjang untuk selalu belajar, develop. Itu saja sih sepertinya kiat-kiat yang sangat penting kalau misalnya kita mau di dalam politik. Dan yang keempat, yang terakhir, mungkin jangan sampai salah memilih perahu politik kalian. Waduh. Jadi saya kasih rekomendasi untuk anak-anak muda, khususnya milenial dan Gen Z. Menurut pengalaman saya, Partai Nasdem ini sudah menjadi salah satu partai yang terbaik agar kalian tertarik dengan politik. Dan kami sangat welcome menerima anak-anak muda, milenial, Gen Z tanpa mempertimbangkan bagaimana background kalian. Asal kalian semangat, kalian punya antusias, Partai Nasdem sangat welcome, sangat menerima kehadiran adik-adik, rekan-rekan untuk bergabung bersama kami. Kak Cindy, kita ngomongin soal politik lagi dan anak muda gitu ya. Kalau Kak Cindy pribadi di dunia politik ini, kalau boleh memilih gitu ya, mana yang lebih bagus untuk anak seusia Kak Cindy pada saat pertama memulai dunia politik, mana yang paling bagus? Apakah di dunia relawan dulu, dunia bisnis dulu, baru masuk politik, atau fokus pendidikan dulu, atau bagaimana? Kalau menurut Kak Cindy, pengalaman Kak Cindy. Sebetulnya semuanya bagus, tetapi kalau kita runut, tentu pendidikan itu adalah hal yang paling fundamental, karena itu yang membuat kita dapat berpikir secara kritis. Setelah pendidikan kita kuat, sembari menjalankan pendidikan, kita juga bisa nih menjadi relawan, mengikuti organisasi gitu. Disitulah kita belajar bahwa tidak hanya kepintaran atau IQ yang kita butuhkan, tetapi kita juga harus mengetahui kapasitas diri kita yang bagus harus diimbangi dengan bagaimana kita bisa deal with people, deal dengan orang banyak. Setelah itu mungkin ya kita tahu bahwa politik ini, khususnya kalau misalnya kita ingin langsung terjun di dalam politik praktis, seperti saya itu masuk ke dalam legislatif sebagai caleg, tentu kita butuh capital, kita butuh modal. Nah, caranya apa? Daripada kita minta investor, pasti kita juga harus mengumpulkan modal. Modal kita harus kuat dulu. Dengan apa? Ya, saya memilih menjadi pengusaha. Jadi kita harus ada modal dulu, tidak hanya modal secara individual, tapi tentu kita tidak bisa munafik. Modal secara uang itu perlu. Jadi stepping stone-nya adalah ya kita belajar dengan betul, berarti educational background-nya kita harus matang, sembari kita berorganisasi. Selesai itu kumpulkanlah modal, kumpulkanlah capital, baru terjun kalau kalian ingin politik yang praktis seperti yang saya lakukan sekarang. Oke, jadi untuk anak muda yang mau masuk dunia politik, sebenarnya modalnya kemauan awalnya ya Kak ya? Iya, Di why situ, not? why not aja. Tapi memang ada sumber daya harus dimiliki, diusahakan gitu ya Kak Cindy. Oke, ini luar biasa banget. Sebagai penutup Kak Cindy, kita mau balik ke pembahasan yang di awal tadi. Ketika Kak Cindy pulang, apa sih yang dicari atau apa sih hal yang harus Kak Cindy kunjungi, Kak Cindy makan ketika balik ke Sumatera Barat?
Kalau ketika balik ke Sumatera Barat, pastinya saya ini kan terdiri dari 8 kota kabupaten ya. 8 kota kabupaten saya punya tanggung jawab untuk walaupun aduh desanya itu kan banyak banget atau kita sebut nagari. Tapi setidaknya saya punya kewajiban untuk turun di setiap kota kabupaten yang ada, mendengar apa yang menjadi tuntutan dan keluhan masyarakat. Nah, per hari ini memang masyarakat kita itu kan berkecimpung banyaknya di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian, maka dari itu banyak sekali aspirasi yang saya bawa ke pusat di mana memang ekonomi yang sangat berdampak kepada masyarakat itu kan pertanian. Mereka butuh pupuk, mereka butuh bibit, mereka butuh alsintan, dan hal-hal yang seperti inilah yang menjadi modal kami meminta kepada mitra kami apa nih kira-kira solusi yang bisa diberikan, dan alhamdulillah gitu per hari ini saya selaku anggota DPR sudah memberikan puluhan ribu bibit, puluhan ribu hektar bibit pertanian, lalu kita memberikan PIP, program beasiswa, bedah rumah, dan lain sebagainya. Nah, itu kan proses kita mendengarkan masyarakat dan memberikan solusi secara konkret kepada mereka, mengembalikan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan oleh masyarakat. Ketika datang ke masyarakat, apakah ada satu luar rumah yang harus Kak Cindy kunjungi setiap pulang dan makan di sana, atau adakah momen-momen seperti itu? Orang-orang tertentu seperti itu? Kalau masyarakat kita banyak ya, Iya kita benar. mencintai seluruh masyarakat kita, dan saya juga berharap masyarakat bisa mencintai saya. Nah, kalau untuk bagaimana rumah yang dikunjungi sebetulnya tidak ada spesifiknya. Jadi terkadang ya kita mampir aja, belusukan aja ke rumah-rumah masyarakat atau kita membuat suatu pertemuan yang besar. Sobat semuanya, Dunsana Kasadonyo, dan inilah Kak Cindy, wajah dari restorasi, wajah dari Nasdem, anak muda Sri Kandi dari Sumatera Barat yang memperjuangkan hak-hak rakyat Sumatera Barat di kursi DPR RI. Saya Fahada Yusra sebagai host kabar restorasi, dan juga Kak Cindy Cindy Monica. sebagai anggota DPR RI Komisi 2 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.